podcast SMA Parlean 1 Medan. Di sini kita akan membahas mengenai diskusi mengenai literasi sekolah yang saat ini sedang berkembang. Sebelum itu saya mengucapkan go with us. Bersama saya host Christine Siahaan. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa di pagi hari ini, yaitu dengan Ibu Dariana Bruto. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Christine. Gimana kabarnya pagi ini, Bu? Alhamdulillah luar biasa. Pekerjaan Ibu di pagi ini happy nggak? Sangat happy, apalagi ketemu host yang keren, cantik. Luar biasa ya, Pak. Makasih, Bu, pujiannya. Nah, kira-kira Ibu ini sedang ditugaskan di mana? Ibu kan sebagai seorang pengawas ya di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan juga manajerial di sekolah kita loh. Oh iya, Bu? Iya. Oke. Berarti kalau misalnya saya bertanya-tanya tentang literasi, sudah apa lah Ibu, sudah siap gitu? Iya, silakan. Oke. Menurut Ibu nih, apa kira-kira literasi, tujuan dan manfaat? Dari literasi ya. Iya. Kalau kita mendengar kata literasi, pertanyaannya itu muncul, apa itu literasi gitu ya. Iya, Bu. Nah, literasi itu adalah mengembangkan kemampuan minat baca dan tulis. Dan literasi sendiri ada 6 literasi ya. Yang pertama itu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi digital, literasi sains, literasi finansial, dan literasi kebudayaan. Nah, 6 literasi ini sebenarnya sudah tertuang di proses belajar pengajaran ya, Nak ya. Nah, apa yang dibutuhkan, yang akan menjadi tujuan gitu ya, manfaat dari literasi ini? Literasi itu di mana kita lihat minat baca siswa-siswi itu sudah sangat menurun gitu ya. Maka pemerintah membuat satu terobosan yang disebut dengan gerakan literasi sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan minat baca ya, mengajarkan membaca, membiasakan membaca, dan menjadi karakter ya, nanti jadinya membudaya. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya banyak sekali, yaitu penambahan kosakata peserta didik, membuka wawasan, karena literasi ya itu kan tadi kemampuan membaca. Karena tanpa membaca, kata para sastrawan atau pemerintah kita, itu adalah merupakan jendela dunia ya. Tanpa membaca kita tidak akan memiliki wawasan yang luas. Dan pada peserta didik sendiri, ketika dia mampu melakukan literasi baca tulis, maka dia akan bereaksi yang lebih positif, bertindak dalam mengambil kesimpulan itu lebih ada pertimbangan. Jadi memahami apa yang dia baca dan mampu ya berpikir yang lebih kritis dan kepedulian terhadap lingkungan, termasuk juga di lingkungan sekolah itu. Oke, berarti dari pengertian literasi ini sangat luas ya, Bu ya. Selain pengertiannya yang luas, terdapat juga tujuan yang banyak dan manfaat yang luar biasa untuk para siswa ya. Benar. Oke, kira-kira solusi untuk meningkatkan minat baca itu apa ya, Bu? Solusinya gitu. Solusinya ini tadi, salah satu GLS ini ya, solusi yang dibuat pemerintah. Tapi solusi yang dari kita sendiri, dari sekolah kita sendiri itu mungkin kemauan dulu, kepedulian dulu dari warga sekolah. Terus meningkatkan sarana prasarana, daya dukung orang tua juga ya. Kita mungkin bisa melakukan sosialisasi di berbagai pihak, termasuk warga sekolah maupun dinas terkait, untuk membantu mensukseskan program GLS di sekolah kita. Bisa berbentuk kerjasama juga ya dengan beberapa pihak, baik dari literasi digitalnya ya ataupun dari literasi sains, itu bisa membuat implementasi literasi ini bisa berjalan gitu. Itu mungkin solusi yang harus dikembangkan. Tapi yang kunci yang pertama itu kemauan dan minat dulu gitu.
Tapi kalau menurut saya secara pribadi nih ya Bu ya, karena saya sebagai seorang siswa gitu kan Bu, kalau di kelas itu sebenarnya dukungannya itu lebih ke gurunya gitu. Gurunya kreatif pasti bakalan muridnya ikutan kreatif Benar. gitu Bu. Benar. Jadi itu memang benar yang Ibu bilang, adanya kerjasama antara guru dengan murid ya Bu ya. Jadi bakalan siswanya itu juga bakalan tumbuh dia sikap minat-minat berliterasinya gitu. Apalagi sekarang kan pembelajaran Nadiem Makarim Merdeka Belajar ya Bu ya. Pastinya di sini dituntut siswa yang lebih menonjol ketimbang gurunya. Nah, berdasarkan itu, guru-guru ini selama ini mengajarnya seperti apa gitu, Bu. Kalau gurunya mengajar semangat, pasti muridnya bakalan semangat gitu ya, Bu ya. Oke, selanjutnya dukungan pengawas mengenai literasi itu seperti apa ya, Bu? Dukungan pengawas itu. Kalau dukungan pengawas sendiri ya pasti sebagai tugas fungsi dari seorang pengawas itu kan membina, membimbing ya, melaksanakan program yang telah dibuat, pastinya mendukung. Nah, GLS ini adalah tidak terlepas dari tugas pengawas, di mana sebagai pengawas itu program-program sekolah yang untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Mungkin ini salah satu cara ya menuju kesuksesan profil pelajar Pancasila ya yang sekarang diagungkan. Memang harus itu. Kenapa? Karakter ini memang harus benar-benar diterapkan, harus benar-benar membudaya di diri si siswa sendiri. Jadi peran pengawas ini pastinya mendukung segala program yang bertujuan yang baik. Dan juga kita melakukan MONEP ya, monitoring dan evaluasi dari program-program yang dilaksanakan sekolah. Oke, luar biasa ya Bu ya. Oke, ini mungkin yang terakhirnya, pesan dan kesan Ibu sebagai pengawas di SMA Parulian 1 ini, pesan dan kesan Ibu. Kalau pesan dan kesannya tadi disampaikan ya, luar biasa. Saya bangga hari ini. Bangganya ketika saya menjadi manajerial di sini ya, di 3 tahun lebih kurang udah di sini. Banyak hal-hal yang berkembang di sini. Dari literasinya, dari sarpasnya, dari guru-gurunya juga ya. Memang tadi benar Christine bilang ya, inovasi guru itu bisa membangkitkan anak. Benar. Tapi di sini saya lihat gurunya itu selalu berpacu, apalagi kepala sekolahnya ya, yang masih muda. Jadi kreativitas itu dituangkan, mudah-mudahan ini lebih lagi, tidak hanya untuk literasi tapi dengan prestasi-prestasi lainnya juga banyak yang menonjol di Parulian ini. Jadi kesan saya itu sangat membanggakan gitu ya, sangat membanggakan dengan berbagai hal yang positif. Jadi sekarang itu sedikit ya tentang Merdeka Belajar itu, guru itu sebagai fasilitator, siswa itu yang aktif, jadi student center. Jadi siswanya ya kan, kalau dulu banyak guru melakukan teacher center, jadi gurunya ngajar, siswanya udah kabur kemana gitu ya, udah tidur di mana gitu kan. Tapi sekarang tidak, di Parulian tidak seperti itu. Yang saya lihat banyak kemajuan inovasi kreatif yang ada di sini terjadi, termasuk ini juga ya, sangat luar biasa. Itu aja, Christine. Tapi maaf kalau misalnya nggak jadi ini pertanyaan terakhir, karena menarik tadi mengenai Merdeka Belajar. Tadi kan Ibu bilang itu kan Merdeka Belajar. Sering nih kan kayak ada siswa-siswa yang mengeluh mengenai Merdeka Belajar ini, mungkin karena kerja kelompok yang terlalu banyak, atau mungkin karena belum terbiasa untuk presentasi, tapi di Merdeka Belajar ini mereka sudah disuruh untuk presentasi ke depan gitu Bu. Ada keluhan gitu ya, Iya Bu, anak-anak ya. iya benar. Jadi kita itu harus guru ya ataupun warga sekolah atau kepala sekolah itu harus menanamkan kepada siswa bahwa perubahan itu kekal. Arti perubahan di sini mungkin dulu terbiasa mendengar ya, sekarang sudah terbiasa mempresentasikan apa yang menjadi bahan diskusi gitu ya. Nah ini sebenarnya melatih siswa untuk memiliki life skill ya. Life skill itu nanti ya dunia kerja itu tidak membutuhkan berapa IPK kamu gitu, tapi dunia kerja itu membutuhkan apa skill kamu kan gitu kan. Jadi dari Merdeka Belajar ini dibentuk supaya siswa-siswa itu berkreatif, inovasi-inovasinya tanpa menunggu perintah gitu, sudah memiliki suatu ide yang bagus, sudah berpikir lebih kritis,
high order thinking skill gitu Iya, ya, benar. HOTS ya. Jadi itu merupakan satu terobosan. Bagi Merdeka Belajar ini mindsetnya dulu, jangan berpikir yang dulu gitu ya. Jadi perubahan itu kekal itu. Jadi harus mengembangkan gairah semangat dulu itu tadi. Jadi gurunya juga harus memfasilitasi siswa sebagaimana siswa itu bisa aktif, lebih semangat ya. Jadi salah satu tadi tujuan manfaat dari Legal Health itu juga menjadikan sekolah sebagai taman belajar gitu. Jadi sekolah harus menyenangkan, ramah anak gitu. Jadi kalau sudah namanya taman belajar pasti kerinduan siswa untuk datang pasti terjadi itu ya. Itu. Tapi Bu, sering nih kan kalau siswa-siswa itu mengaplikasikan kata-kata Merdeka Belajar itu sebagai bebas gitu loh Bu. Istilahnya kalau misalnya ya kalau mau tahu ya mau tahu gitu bertanya, tapi kalau enggak ya enggak gitu. Padahal kan sebenarnya kalau Merdeka Belajar ini dalam arti siswa itu bebas dalam bertanya kepada gurunya gitu ya Bu ya. Bukan seperti itu tuh? Iya benar, siswa itu bebas mengkomunikasikan apa yang ingin dia tahu, sebenarnya itu ya. Nah kebebasan itu sebenarnya bukan suka hati siswa, tidak. Ada namanya di Merdeka Belajar itu berdiferensiasi guru terhadap siswa. Di situ ada nanti memetakan siswa sesuai dengan minat belajarnya, profil siswanya, profil belajarnya seperti apa gitu. Jadi ada siswa yang maunya memang sukanya diskusi atau berkreatif. Nah itu bisa dipetakan gitu. Jadi bukan kebablasan bebasnya suka siswa, itu pemahaman yang salah ya. Benar. Tetapi kebebasan berinovasi gitu, mengutarakan pendapatnya, berkreasinya, mengajukan pertanyaannya, apa yang mau dia lakukan. Sebenarnya itu. Nah guru membimbing, mengarahkan siswa kepada hal yang lebih baik dan lebih positif. Oke, berarti di sini guru juga nggak berarti kayak lepas tangan gitu ya Bu ya. Tetap gitu dalam memonitori muridnya. Iya, pasti gitu. iya. Oke Bu. Oke, makasih atas kerjasamanya satu hari ini ya Bu ya. Banyak informasi yang dapat saya ambil dari podcast hari ini. Oke, semoga nanti di lain waktu kita bisa berdiskusi lagi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang lebih menarik lagi ya Bu ya. Terima kasih kepada Ibu Dariana Brutu. Iya. Tetap semangat ya Bu ya. Oke, Semangat kerjanya gitu. Christine juga semangat Oke Bu, ya. ya. Oke. Jangan lupa untuk mendukung pelaksanaan gerak literasi di sekolah ya Bu ya di Pasti, Parulian. Oke pasti. Bu. Oke. Oke, terima kasih. Go with us.